Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 3, yakni misalkan terdapat 3 struk data pegawai, data gaji, dan data pekerjaan. Struk data pegawai menyimpan nama pegawai, ID pekerjaan, dan ID gaji. Kemudian struk data gaji menyimpan ID gaji dan besar gaji. Struk data pekerjaan menyimpan ID pekerjaan dan nama pekerjaan. Selanjutnya buatlah program untuk menampilkan nama pegawai dari nama pekerjaan tertentu. Menampilkan nama pegawai dengan besar gaji tertentu, menampilkan data nama pegawai, besar gaji dan nama pekerjaan, serta yang terakhir itu menambahkan data pegawai baru. Nah, untuk penyelesaiannya itu jadi deskripsi program ya sesuai dengan permintaan soal tadi. Kemudian untuk alur program itu jadi input ya data pekerjaan. Program ini meminta pengguna untuk memasukkan data pekerjaan, gaji, dan pegawai. Setiap pegawai akan memiliki ID pekerjaan dan ID gaji yang terhubung dengan data pekerjaan dan gaji. Pengguna dapat menambahkan data pegawai baru yang meliputi nama pegawai, ID pekerjaan, dan ID gaji. Selanjutnya pencarian nama pegawai berdasarkan nama pekerjaan. Untuk proses ya, kemudian program mencari semua pegawai yang bekerja pada pekerjaan tertentu berdasarkan nama pekerjaan, menggunakan ID pekerjaan untuk mencari pegawai yang sesuai. Kemudian proses yang kedua itu pencarian nama pegawai berdasarkan besar gaji. Program mencari pegawai yang memiliki gaji tertentu berdasarkan besar gaji. Menggunakan ID gaji untuk mencari pegawai yang sesuai. Yang ketiga, proses yang ketiga itu menampilkan data nama pegawai, besar gaji, dan nama pekerjaan. Program menampilkan data pegawai yang mencakup nama pegawai, besar gaji dari ID gaji, dan nama pekerjaan dari ID pekerjaan. Proses yang keempat, menambahkan data pegawai baru. Program memungkinkan pengguna untuk memasukkan data pegawai baru. Pegawai baru akan dimasukkan ke dalam struktur data yang sesuai. Untuk output itu yang pertama tampilkan hasil pencarian. Program menampilkan nama pegawai yang sesuai dengan kriteria pencarian berdasarkan pekerjaan atau gaji. Selanjutnya, output yang kedua itu tampilkan data setelah penambahan pegawai baru. Program akan menampilkan daftar pegawai terbaru setelah penambahan data pegawai baru. Nah, jadi begin ya untuk sudut kodnya begin. Inisiasikan struk data pekerja yang berisikan nama, ID pekerjaan, dan ID gaji. Inisiasikan struk data gaji, ada ID gaji, integer ya, besar gaji itu float. Kemudian define struk, inisiasikan struk data pekerjaan, ada ID pekerjaan berupa integer, nama pekerjaan string. Kemudian inisiasikan array ya dengan ukuran 100 semua untuk masing-masing array ini ada 3 array. Kemudian inisiasikan pekerja, gaji, dan pekerjaan ini sebagai integer. Oke, S0 berarti inisiasikan dengan 0 dulu ini. Nah, kemudian function tambah data pegawai, baca nama pegawai ya. Jadi read nama pegawai ini menerima masukan ya. Nah, kemudian tambahkan pegawai ya, pegawai yang bekerja with nama-nama pegawai. ID pekerjaan sama dengan ID pekerjaan. Jadi di sini menambahkan ya data ini ke dalam array tadi. Nah, increment berarti eh, berkurang ya, berkurang satu gitu. Increment ini. Kemudian function cari nama pegawai berdasarkan pekerjaan, read nama pekerjaan untuk setiap pegawai ini pengulangan ya, pengulangan. Jadi cari nama pegawai. Jadi di sini mengecek nama pegawai yang sesuai ya dengan menggunakan perulangan. Jadi dari array itu dicek ya. Oke, selanjutnya function cari nama pegawai berdasarkan gaji. Ini juga dicek kalau semuanya ini function tampilkan data pegawai. Jadi dicek ya satu persatu mana pegawai yang sesuai. Nah, jadi kalau ini begini ya main program. Jadi program utama ada option, ada pilihan. Jadi 1, 2, 3, 4. Kalau optionnya tadi 1, maka panggil tambah data pegawai. 2 berarti cari nama pegawai berdasarkan pekerjaan. Yang ketiga itu cari nama pegawai berdasarkan gaji. Yang keempat itu tampilkan data pegawai. Oke, kita coba ya programnya. Oke, misalkan kita ingin pilih satu tambah pegawai. Nama pegawai misal AD.
ID pekerjaannya 234, ID gajinya itu 435. Oke, kita misal satu, misal Adel, ID pekerjaannya itu 665, ID gajinya itu 674. Oke, nah misal kita eh, tampilkan berdasarkan nama pekerjaan, misal nomor 2 ya, nama pekerjaannya. Jadi misalkan saja AD ya. Nah, ternyata tidak ada di sini. Coba kita pilih lagi ya, dua misal. Misal nama pekerjaan atau ID pekerjaan itu 665. Nah, oke. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan soal nomor 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.